Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Ya, di sesi ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang trigonometri, dan akan membahas soalnya ya. Oke. Di sini saya sudah menyiapkan ada sekitar 8 soal yang akan kita bahas. Oke, sudah siap catatannya, alat tulisnya? Kita mulai. Soal nomor 1. Di sini ada soal tentang merubah radian ke dalam derajat. Ya, besar sudut 3/4 pi radian sama dengan berapa derajat? Nah, yang kita tahu untuk pi ya, ini pi itu dia sebesar 180 derajat gitu. Jadi kalau di sini ditanya adalah 3/4 pi, maka 3/4 kita kalikan dengan 180 derajat. Kita bagi dulu 180, kita bagi dengan 4 ya, ini 180 dibagi dengan 4 itu adalah 45. Jadi 45 dikali 3 ya, 45 dikali 3 yaitu 135 derajat. Jadi 3/4 pi itu adalah 135 derajat. Nah, ini yang kita dapatkan. Oke, itu soal nomor 1. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Oke, soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kebalikannya dengan soal nomor 1 tadi ya. Ini diketahuinya dalam derajat, ditanyakannya itu dalam radian. Nah, seperti yang tadi juga kita harus hafal nih, pi itu adalah nilainya 180 derajat ya. Kalau tadi dikali, kalau sekarang nih 72 nya kita kali dengan pi dan dibagi 180. Kalau tadi dikali 180, sekarang kita bagi dengan 180 gitu ya. Oke, lalu di sini kita sederhanakan dulu nih, dia bisa dibagi berapa gitu ya mereka itu. Maksudnya mereka itu adalah 72 dan 180. Nah, 180 dan 72 ini sama-sama kita bagi dengan yang ini ya, dibagi dengan 36. Yang ini juga sama nih, yang 72 juga dibagi 36 ya, kita perkecil gitu maksudnya, kita perkecil. Jadi 72 kita bagi dengan 36 itu 2 ya, 180 dibagi dengan 36 itu 5. Jadi ini kita dapat 2/5 pi. Nah, jadi jawabannya adalah 2/5 pi, satuannya radian. Seperti itu ya caranya. Soal nomor 2 sudah. Kalau masih ada yang belum pahami atau ada pertanyaan silahkan di kolom komentarnya ya. Kita beralih ke nomor 3. Nah, ini ada gambar segitiga siku-siku ya, dimana sudut siku-sikunya itu ada di sudut C. Lalu di sudut A itu ada disebut dengan alfa. Panjang dari A ke C itu disebut dengan B. Ini panjangnya itu adalah 1. Di depan sudut B ya, itu B. Dan di depan sudut A itu ada A, panjangnya itu adalah akar 3. Jadi dari sini ke sini akar 3. Oke, yang ditanya itu adalah cos ya, cos alfa. Oke, cos alfa. Oke, cos. Kalau cos itu adalah cara cepat atau cara yang biasa kita pakai itu adalah sami gitu, samping per miring gitu. Ini kan sudutnya ini ya. Jadi ibaratkan ini adalah matanya, kalau yang ini itu adalah depannya. Ini ke sini melihat depan. Kalau yang ini
di depan sudut siku-siku pasti yang dia miring. Nah, kalau yang bawah itu adalah sampingnya. Nah, jadi sampingnya itu adalah B, sampingnya itu adalah B, miringnya itu adalah C. Nah, kalau B itu kan udah ada satu ya, udah dapet tuh B-nya 1. Kalau C-nya berapa? Nah, berarti kita cari dulu C-nya gitu. Nah, untuk mencari panjang C, kita pakai Pitagoras ya. Oke, kita pakai Pitagoras untuk mencari sisi miring. Itu akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Gitu. Nah, di sini akar A kuadrat itu akar 3 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2. Oke, jadi di sini C-nya akar 3 dikuadratin ya akarnya dihilang ya. Jadi 3 ditambah 1. 3 ditambah 1 itu adalah 4. Akar 4 adalah 2. Jadi C-nya ada 2. C-nya adalah 2 pas ini ya. Jadi sini B-nya 1, C-nya 2. Oke. Itu jawabannya. Jadi cos alpha adalah setengah. Oke, mudah-mudahan bisa dipengerti ya. Kalau belum paham silahkan di kolom komentarnya. Oke, kita next kan soal nomor 4. Nah, perhatikan segitiga ABC di bawah, segitiga ABC siku-sikunya di B. Ya, ini siku-sikunya di B. Yang ditanya itu adalah sin theta. Oke, kita balik ke sini. Sin theta atau sin alpha, sin beta, gamma, dan yang lain sama aja ya. Itu cuma simbol-simbol doang gitu ya. Kalau sin itu demi. Kalau tadi cos ya soal yang lain yang tadi gitu ya. Cos itu sami gitu. Sin itu demi. Kalau ada tangan ya, tangannya itu adalah desa. Apa desa? Depan persamping. Apa sami? Samping permiring. Apa demi? Depan permiring gitu ya. Depannya itu adalah di depan sudut theta gitu. Oke, kita ke soal nih. Di sini ada sudut tetanya itu di titik C. Ya, depan. Oke, ini kan di depannya berarti adalah panjang C. Panjang C-nya itu dari sini. Apa itu A, B? Kalau A besar, B besar ini itu titik atau sudut ya. Ini C kecil itu adalah simbol panjang dari sini sampai sini, dari A sampai B gitu. Lalu dia di sini miring ya. Kalau miring itu ini depannya, sorry, kita tulis di depan. Kalau miring itu adalah di depan sudut siku-siku. Nah, berarti B itu adalah sisi miringnya dari sini sampai sini panjangnya. Udah gitu, tinggal kita masukin doang sih, ini kan nggak ada angkanya ya, jadi kita masukin doang simbolnya. Jadi depannya itu C tadi, miringnya itu adalah B. Nah, ini untuk pengetahuan aja gitu ya. Kalau tangan misalnya ditanyain tangannya nih, kalau tangan depan per samping, depannya C, sampingnya itu yang A. Oke gitu, tinggal kita masukin angkanya kalau ada angkanya ya. Oke, next ke soal nomor 5. Jika sin alfa sama dengan 5/13 dengan alfa adalah sudut lancip, maka cos alfanya berapa? Nah, ini kita coba aja gambarin ya, segitiga misalnya kayak gini. Nah, anggap bagus ya gambarnya ini. Misalnya ini alfanya di sini nih. Nah, ini sudut lancip kan. Sin itu apa tadi? Demi. Nah, berarti depannya itu 5. Depannya yang mana? Yang ini. Yang ini kan depan. Depannya itu 5. 5 panjangnya dari sini sampai sini. Miringnya di depan sudut siku-siku. Berarti yang ini kan. Miringnya adalah 13 gitu. Yang ditanya apa? Yang ditanya itu adalah cos. Yang ditanya cos apa? Cos itu apa tadi? Cos itu samping per miring.
sampingnya berapa. Ini kan kita ini sampingnya ini ya, sampingnya belum tahu nih kayak gimana carinya. Kita pakai Pitagoras lagi. Oke, kita pakai Pitagoras lagi. Ini karena yang ditanya itu samping ya, jadinya di sini yang miringnya yang dikurangi. Miring kuadrat dikurangi depan kuadrat gitu. Ini sampingnya. Miringnya tadi 13 ya. Oke, 13, depannya itu 5. Nah, sorry, ke sini 13 kuadrat. Nah, 13 kuadrat 13 kuadrat itu 169 dikurangi 25 ya, dikurangi 25 jadinya akar dari 144. Berapa akar dari 144 itu? 12 ya. Jadi di sini 12. Sampingnya tuh 12 ya. Terus bisa teman-teman inget juga ya, teman-teman bisa inget juga nih, harus diingat juga sih biar gampang. Jadi kita nggak perlu kita hitung dulu pakai Pitagoras gitu loh. Ini ada biasanya ada kekhasan gitu, kekhasan ya, khas gitu. Ada yang khas di segitiga siku-siku itu. Kalau di sini angkanya tadi 13 ya, di sini 5, itu di sini pasti 12. Pasti ya, selalu dan untuk selamanya ini. Kayak gini ya. Dan ini berlaku untuk kelipatannya. Maksudnya gimana? Berlaku untuk kelipatannya. Misalnya ini gambarnya agak beda nih, ini ke sini nih. Ini siku-sikunya di sini. Misal di sini 13, di sini 5, di sini 12 nih misalnya ya. Berlaku juga kayak gitu. Atau segitinya mau kayak gimana tetap sama sih. Nah, misalnya berlaku 2 kalinya, 2 kali lipatnya. Misalnya di sini 10. Terus di sini berapa? 26 ya. 26. Berarti di sini berapa? Ini kan kelipatan 5 nih. Ini 5, ini 13 ya. Kali 2 kan? 5 kali 2 10, 13 kali 2 26. Berarti di sini 12 kan gitu ya. 12 kali 2 jadinya 24 gitu. 10, 26, 24. Jadi kelipatan mereka. Kelipatan 2-nya. Gitu. Jadi kalau ada misalnya di sisi ini nggak diketahui nih, misalnya ini nggak tahu nih, misalnya pura-pura nggak tahu, diketahuinya itu 10, ini 26, ininya berapa, kan berarti otomatis kita pakai Pitagoras lagi tuh ya, agak lama juga. Nah, kita ingat aja, oh ini kelipatan 5, ini kelipatan 13. Oh, kalau 5, 13 pasti di sisi selanjutnya sisanya itu pasti 12 gitu. Ini kita kasih lope nih ya, ingetin ya, ingetin nih 12, 13, 5 ya. Terus ada lagi selain 12, 13, 5, ada juga kekhasannya itu kelipatan 3, 4 pasti yang miring 5 gitu. Ini juga sama nih, ini juga sama. Kalau dia sisinya 3, 4 pasti yang miring 5 gitu. 3, 4, 5. Dan ini berlaku juga untuk kelipatannya. Berlaku juga untuk kelipatannya. Misalnya kayak gini ya. Maaf nih agak kurang rapi ya, maaf ya. Ini di sini misalnya ini 3, ini 4, ini 5 juga sama aja gitu. Misalnya segitiganya mau gini nih. Nah, sekarang kelipatannya nih, misalnya di sini kelipatan 3 aja ya, kelipatan 3. Di sini misalnya 9, di sini 12. Berarti yang miring 15. Kenapa 15? Kan ini kelipatan 3 dari 3, kelipatan 4 ya. Kelipatan 3 dari 4. Terus ini pasti 5, kelipatan 3 dari 5, kelipatan 3 dari 5 gitu kan. 3 kali 5, 15. Ya itulah sih, kita harus hafalin ya. Kita hafalin biar lebih gampang gitu nih, di lope ini sama yang sama-sama. Oke, kesini lagi nih, beralih lagi ke sini. Cos alpha.
cos alfa itu sapermi, samping per miring ya. Tadi sampingnya nggak tahu, tadinya kan kita pakai Pitagoras dapatnya 12 gitu, miringnya 13, tinggal kita masukin ini, dapat sampingnya kan 12, miringnya 13. Udah gak bisa diperkecil lagi kan. Oke, saya itu untuk soal nomor 5. Tadi ada beberapa yang kita tandain love gitu ya, dihafalin ya. Oke, kita lanjut nomor 6. Soal nomor 6 ini tentang mengubah koordinat dari kartesian ke koordinat kutub gitu ya. Nah, di sini koordinatnya adalah koordinat kartesian. Yang ditanyain adalah koordinat kutubnya gitu. Nah, kalau koordinat kartesian itu ini koordinatnya berupa x, y. Kalau koordinat kutub nanti dia berupa r, theta. R-nya itu adalah jari-jari atau sisi miringnya lah ya, sisi miring itu, sisi miring yang tadi, sisi yang miringnya. Kalau theta itu adalah sudutnya, sudut di radian berapa gitu. Nah, di sini, nah ini kan kartesian itu x, y, yang ini berarti x, yang ini berarti y gitu. Ini x-nya itu min akar 2 akar 2, y-nya itu min 2 akar 2 juga, min gitu. Ini min maksudnya gimana? Kalau di koordinat itu misalnya kartesian ya, ini x, ini y gitu kan. Kalau dia nilai x-nya negatif, berarti di sebelah mana ya? Di sebelah sini kah? Kan di sebelah sini. Yang negatif itu kan ada negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya gitu kan. Ini negatif di sebelah sini ya. Nah, terus ya sekarang yang y yang ini kan, yang vertikal. Yang negatif yang mana? Bukan yang sebelah sini, no, tapi yang bawah gitu kan. Ini yang negatif. Nah, negatif di sini kan 2 akar 2 kira-kira di sini lah. Juga 2 akar 2, berarti titiknya itu ada di sini, titik A nya. Nah gitu. Jadi titik A itu berada di kuadran berapa ya? Kuadran itu di sini ada kuadran 1, kuadran 2 gitu ya. Ini kuadran 3, ini kuadran 4. Kuadran 1 itu dia dari 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2 itu 90 derajat sampai 180 derajat. Kuadran 3 itu 180 sampai 270 derajat. Kuadran 4 itu 270 sampai 360 derajat gitu. Jadi muter gini ya. Nah, jadi untuk soal nomor 6 itu dia berada di kuadran 3 ya. Di kuadran 3. Nah, buat apa nentuin ini misalnya gitu. Ini itu buat nentuin nanti sudutnya itu berapa derajat di sini gitu. Oke, pertama kita cari R-nya dulu deh ya. Kita cari R-nya dulu. Tadi untuk mencari R itu adalah sisi miring ya, kita pakai Pitagoras ya gitu. X kuadrat ditambah Y kuadrat, ini rumusnya ya untuk mencari R. Oke, X kuadrat tadi min 2 akar 2 kuadrat. Nah, ini kuadratnya di sini. X itu tadi min 2 akar 2. Kuadratnya tulis kuadrat ditambah kita perpanjang lagi, y-nya sama ya, min 2 akar 2 kuadrat. Oke, ini seperti biasa aja kita kerjain. Nah, ini kalau min dikuadratin kan jadi plus ya.
jadi plus, jadi 2 akar 2 dikuadratin. Oke, 2 pangkat 2 4 akar 2 dikuadratin, akarnya jadi hilang jadi 2. Oke, ini juga sama, min pangkat 2 ini jadi plus ya, 2 pangkat 2 4 akar 2 dikuadratin 2 gitu. 4 kali 2 4 kali 2 8 8 tambah 8 berapa? 16 akar 16 4 gitu. Jadi udah dapat nih R nya 4 ya, R nya 4. Sekarang kita ke theta. Oke, tadi kita kan udah dapat tuh dia di kuadran 3 ya, di kuadran 3 itu 180 sampai ke sana gitu kan, atau di antara 180 sampai 270. Nah, di sini kita pakai tangan theta ya. Tangan theta itu Y per X ya. Tangan theta Y-nya itu kan ini, Y-nya itu adalah min 2 akar 2, Y-nya X-nya juga sama, min 2 akar 2. Ya berarti berapa? 1 dong ya. Tangan berapa yang hasilnya 1? Ya, tangan berapa yang hasil 1? Ya, kalian harus hafal apa sih? Kolom atau tabel dari sudut-sudut istimewa itu loh ya. Sin cos tangan itu udah harus dihafalin, dari misalnya sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90 gitu untuk sin cos tangan minimal itu. Nah, ya ini jadi tangan berapa yang hasilnya 1? Tangan yang hasilnya 1 itu adalah tangan 45 nih. Tangan 45 itu 1 ini, atau bisa kita cari apa sih arkusnya ya. Jadi hasilnya tetanya itu adalah 45 derajat. Itu kan dia di kuadran 1 ya, kalau 45 itu. Nah, gimana jadi kalau dia di kuadran 3? Ini kan harusnya di kuadran 3. Caranya gini, karena dia dari 180 ya, berarti untuk di kuadran 3 caranya, ini cara cepatnya 180 ditambah 45 gitu. 180 ditambah 45 berapa tuh? 225 derajat. Ini bisa kita cek juga di kalkulator ya. Tangan 225 apa bener 1 gitu. Dicek aja. Oke, jadi di sini aja ya. Jadi tadi R, theta sama dengan R-nya itu adalah 4, theta-nya itu adalah 225 derajat. Nah, gitu. Oke, lumayan juga ya nih. Jadi kalian harus mahir dulu hafalan tabel-tabel sudut istimewa. Terus kalian juga harus tahu kuadran 1 itu berapa derajat sampai berapa derajat, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4 gitu ya. Oke, kita next ya. Next ke soal nomor 7. Sini ada segitiga PQR ya. Segitiga PQR, siku-siku di R. Di sini siku-sikunya di R. Yang ditanya itu adalah 2 dikali cos alfa dikurangi sin beta. Ini ada alfa beta gitu ya. Padahal mah ya sama aja, sudutnya sudut Q, sudut P gitu. Ya. Nih, tadi yang sudah dibahas itu ada tentang kekhasan dari sudut siku-siku ya, segitiga siku-siku, sorry, dari segitiga siku-siku. Kalau dia angkanya 3, 4 pasti yang miring 5 gitu kan. Ini 3, 4 ya, atau 4, 3 ya, pasti yang miring 5. Nah gitu,
Kalau nggak percaya, kita cari aja nih. Ini kan berarti miringnya ya, karena dia di depan sudut nih, sudut siku-siku, berarti yang miring kan. Kalau kita mau nyari miring, berarti Pitagoras lagi nih. 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, pura-pura nih 5-nya nggak tahu gitu ya. Ini berarti 16 ditambah 3 kuadrat 9 ya. Jadinya berapa? 25. Akar 25 berapa? 5 gitu. Bener kan? Iya. Ini dikasih lope lagi. Inget ya. 3, 4 pasti yang miring 5. Gitu. Oke. Sisi-sisinya udah tahu nih panjangnya 3, 4 dan 5 yang miringnya. Yang ditanya di sini 2 dikali cos alfa, berarti kita cari dulu cos alfa ya. Kita cari cos alfa dulu. Cos alfa. Nah, segitiganya kita gambar lagi. Siku-sikunya di sini. Ini di sini itu 4, di sini 3, alfanya di sini. Nah, betanya gimana? Biarin aja dulu. Sekarang kan kita fokusnya ke alfa. Nah, kalau dia cos alfa berarti sami. Ini kan depannya ini. Depan ya ini 5 ya. Yang ini samping, yang ini miring. Gitu. Karena dia di depan sudut nih, jadinya 3 itu depan. Karena dia di depan sudut siku-siku, miring 5-nya tuh. Nah, yang ini berarti samping 4. Oke, sampingnya berapa? 4 per miringnya 5. Cos alfanya udah nih. Udah. Sekarang kita cari sin beta. Sin beta. Nah, segitiganya kita gambar lagi. Oke, di sini betanya, sudutnya. Di sini 4, di sini 3, di sini 5 tetap ya. Berarti yang betanya di sini di depan sudutnya itu adalah depan. Di depannya 4, miringnya 5. Sin beta itu sin beta ya, bukan sin alfa ya. Sin beta itu apa? Demi. Depan per miring. Depannya 4, miringnya 5. Jadi 5/4. Oke, cosnya udah dapet, sinnya udah dapet, berarti kita ke soalnya. 2 dikali cos alfa dikurangi sin beta. Jadi 2 dikali cosnya itu adalah 4/5 ya. Dikurangi sin betanya 4/5. Ke perhitungannya lagi nih. Jadi 2 dikali 4/5 dikurangi 4/5. Gimana caranya? Oh, ini bisa nggak 4/5 dikurangi 4/5 dulu, Bu? Misalnya gitu. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini ada perkali ya. Jadi kalau ada perkalian itu penjumlahan atau pengurangan gitu ya, kita kerjakan dulu yang dikalinya. Sebenarnya nggak perlu pakai kurung juga, kalian harus tahu kali dulu sebelum kita kerjain jumlah atau kurang gitu. Ini kita kali dulu nih. 2 kali 4 8, 5-nya tulis lagi dikurangi 4/5. Nah, setelah ini karena ya di sini udah sama nih penyebutnya 5, berarti bisa kita langsung kurangi. 8 dikurangi 4 ya. Jadi jawabannya adalah 4/5. Oke, tolong dicek lagi ya, takutnya ada yang salah di perhitungannya. Oke, itu nomor 7. Sekarang kita ke nomor 8. Nih soal terakhir ya. Diketahui sudut ABC siku-siku di B. Ini siku-siku ya, sudut siku-sikunya di B ya. Mau kayak gimana terserah kalian sih. Kalau saya gini ya, ini A nya maunya siku-sikunya di B aja gitu. Jika cos A, nah berarti yang ini kan cos A itu 3/4.
Cos itu adalah sampingnya ya, ini cos A yang ini ya, ini A nya, sudut A nya. Miringnya yang ini nih, ini miring. Yang ini karena ini sudutnya berarti ini depan, ini samping. Nih sampingnya 3, berarti kita tulis di sini sampingnya 3, miringnya 4. Nggak bisa loh, nggak bisa kalau kayak gini. Kenapa nggak bisa? Karena yang miringnya itu bukan 5, tapi ini miringnya 4, jadi nggak bisa kita pakai di sini 5, nggak mungkin. Karena miring itu pasti sisi yang paling panjang dibanding samping dan depan gitu. Jadi kita cari dulu depannya ya, oke? Kita cari depannya dengan Pitagoras. Nah, kita cari depannya dengan Pitagoras. Kalau depan itu adalah miring kuadrat dikurangi samping kuadrat. Oke, kita kesini lagi, kita lanjut ya. Miringnya 4 kuadrat, sampingnya 3 kuadrat. 4 dikuadratin 16, 3 dikuadratin 9. Nah, berapa nih depannya? 16 dikurangi 9 berapa? 7 ya. Jadi akar 7, depannya itu akar 7. Akar 7 nggak bisa diakarin, ya udah kita tulis aja akar 7. Oke, udah dapet tuh depannya akar 7, sampingnya 3, miringnya 4. Oke, kita lanjut ke yang ditanyakan. Yang ditanyakannya itu adalah kotangan A gitu ya. Kotangan, apa sih kotangan? Kotangan itu adalah 1/4 atau kebalikannya dari tangan gitu, kebalikannya dari tangan. Kalau tangan tadi tuh kan, kalau tangan tuh dia desa ya, desa depan per samping gitu. Jadi kalau kotangan apa dong? Jadi kalau kotangan karena kebalikannya atau 1/4-nya, kotangan itu per D, samping per depan gitu. Sampingnya berapa? Tadi kan udah dapet tuh. Sampingnya 3, depannya akar 7. Oke, sampai sini udah bener? Udah bener. Cuma di sini karena dia akarnya di bawah gitu kan, berarti harus kita rasionalkan ya. Tapi sampai sini udah bener, udah beres ya. Tapi yang lebih baku itu karena dia ini akarnya di bawah, berarti harus kita rasionalkan. Jadi kotangan A jadi 3 per akar 7. Nah, dirasionalkan dengan akar penyebutnya, jadi dikali akar 7 dan dibagi akar 7. Di sini 3 dikali akar 7 jadi 3 akar 7 per akar 7 kali akar 7 ya. Jadi kotangan alfa itu nilainya 3/7 akar 7, atau ini juga udah bener ya. Oke, selesai. Itu latihan soal atau soal pembahasan dari trigonometri yang mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan belajar di rumah lebih mengasihkan lagi. Tetap semangat belajarnya ya meskipun di rumah. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.